pada Soekarno, ya, Bapak proklamator kita itu. Cukup semua orang kirim kita, ya. Gak perlu ramai, tapi kalau mau ramai bisa kami hadirkan, ya. Jadi untuk Kejari, ya, yang menerima berkas Anwar Sadat ini, tolong Anda telah dengan baik, ya, tolong Anda cuci dengan baik, ya, karena besok kami akan melapor juga ke Mapolda Jambi. Kami akan mensuarakan juga di Kejaksaan Tinggi Jambi. Besok di Mapolda akan kita laporkan, ya, masa masuk penjara, masuk sel, nah aman bayar, ya. Penjara itu dibangun oleh uang negara, uang rakyat, uang saya juga, ya, uang kita semua ini, ya, masa mesti bayar, ya. Apakah prosesnya seperti itu, ya? Maka saya selalu berdoa dengan Tuhan, jauhkanlah segala bala, ya, yang menyangkut terkait persoalan hukum, jauhkan. Saya bermohon kepada Tuhan, ya, dan saya minta selamatkan keluarga saya. Ini prosesnya nyata, ya. Ini anak Pak Anwar Sadat, kasihan, ya. Sekiranya keluarga kita berdiri di sini menyuarakan, ya, tentang rasa ketidakadilan, ya, di NKRI yang tercinta ini yang sangat kita sayangkan kawan-kawan, ya. Tapi makanya besok kita harus laporkan secara resmi ini, ya. Dan besok juga kita berharap berjumpa dengan Bapak Kapolda Jambi. Besok juga kita berharap dapat ketemu dengan Bapak Kajati Jambi, ya. Ini harus kita sampaikan. Bila perlu saya ingatkan kawan-kawan, besok bawa tenda. Kita pingin di Mapolda Jambi, ya. Bawa tenda, ya. Takutlah kita ketika melakukan suatu kesalahan harus kita takut. Tapi ketika suatu kebenaran dizalimi, lawan, ya. Jangan kita diam. Kalau kita diam berarti kita bukan bangsa Indonesia yang sejatinya, ya. Kalau kita diam, inilah bentuk rasa keadilan yang tidak pernah kita dapatkan selama ini, ya. Proses hukum yang dijalankan selama ini tidak benar, ya. Makanya pedang hukum itu kenyataan hari ini tajamnya ke bawah, tumpulnya selalu ke atas. Itu, jadi kalau tajamnya ke bawah, udah kita mengerti lah sama-sama kawan-kawan, ya. Ya, itu berlaku buat kita kalangan masyarakat bawah yang tidak punya apa-apa sama sekali, ya, yang tidak berdaya dan tidak mengerti hukum sama sekali. Ini yang terjadi. Jadi hari ini kawan-kawan, jangan pernah mundur siapapun. Perjuangkan nasib Bapak Anwar Sadat ini, ya, sampai memang benar hukum itu berlaku untuk beliau, ya. Sampai keadilan pembelajaran yang dapatkan, itu yang kita butuhkan. Maka kami ingatkan Kejari, Bapak Kejari yang terhormat, ya, terhadap yang penerima berkas nanti dari Mapolres, ya, terkait persoalan Anwar Sadat, persoalan percabulan. Sekiranya nanti, ya, beliau hadirkan anak di bawah 5 tahun, siap-siap kalian kami laporkan juga. Ingat kawan-kawan, ya, undang-undang sudah jelas, ya, anak di bawah 5 tahun ketika dihadirkan saksi, ingat, ya, jangan pernah kita mundur, ya. Itu anak harus dilindungi, ya. Aku ngeri ini yang bacanya, lobby pun ngeri, ya. Hah? Berapa? 150 juta masih gitu. Ngeri, Markus. Kalau mau Ya. bebas 150 juta. Ngeri. Markus. Ya. Saya rasa kalau beli kerupuk banyak, ya. Itu kerupuk yang harga bungkus 500 mah. Banyak itu. Markus. Kenyang bro, betul kenyang. Ya. Cuma kita berpikir akal sehat kawan-kawan. 150 itu mau dicari kemana? Bukan orang berduit. Saya bilang tadi, ya, jangan maksakan diri kita. Ketika orang sudah tidak mau lagi dengan kita, itu jangan maksakan diri. Jangan cari-cari salah.
Ya, ini pencabulan tahun berapa? Dua, dilaporkan 2023. Oh, Dan ngeri enggak? masih baru 100 suami istri pada saat itu mereka satu rumah. Ada, ngeri kan? Kejadian 2022 dilaporkan 2023. Jadi pertanyaan besar bagi kami di sini Bapak Kejari yang terhormat dan sangat kami hormati. Sudah 1 tahun. Kenapa tidak kejadian itu dilaporkan pas kejadian tersebut? Ya, itu harus dilaporkan. Kalau memang kejadian bertepat di tahun 2022, laporkan segera. Ya, ini kenapa 2023 dilaporkan? Hah? Ya, sampai-sampai saya baca itu, ya bilang saja, anak aku itu trauma sampai tua. Ngeri ya? Hah? Ngeri. Ya. Makanya kami semua masih bangga dengan seragam abang-abang kami di depan ini. Masih sebangga kami dengan seragam Kejari kami ini. Ya. Tapi lebih bangga kami ketika hukum yang mau ditegakkan dengan benar. Itu lebih bangga kami. Ya. Karena saya dilahirkan dari darah militer. Ya, datuk saya militer. Maka saya bangga dengan seragam ini. Maka saya bilang tadi, NKRI itu tetap harga mati dari diri saya. Ya. Datang saya sia-siakan. Berkhianat pun negara kami tidak akan pernah. Tapi membela keadilan kami utamakan itu. Itu yang kami utamakan di sini. Ya. Rasa kemanusiaan yang kami kedepankan. Kasihan orang. Ya. Serumah waktu itu 2022 ya. Masih serumah ya. Nah. Setelah pisah, carilah telat. Laporkan 2023 yang melaporkan mantan suaminya. Waduh, bagus film itu. Aku pengen tahu siapa sutradaranya. Ya, sutradaranya aku pengen tahu. Ya, sutradaranya. Oh, ngeri. Ya, ya. Hari ini kawan-kawan, ketika persoalan Warsadat tidak terselesaikan oleh Mapolres dan Mapolda Jambi, Kapolri kita hadap, ya, Mabes kita berangkat, kita sampaikan bobroknya persoalan hukum di negeri Jambi ini, ya, jangan kita lemah. Ketika kita lemah, ya, ini yang terjadi kawan-kawan. Oke, tetap semangat ya. Ya, bila itu pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada saudara tua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hadir di depan Kejari Kabupaten Muarajambi ini menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini, yang sesungguhnya jelas kami meminta keadilan untuk saudara kami yang kami nilai itu sangat terzalimi. Betul kawan-kawan? Terzalimi. Lebih sangat lagi, bukan sangat lebih sangat terzalimi. Sangat lebih terzalimi. Tujuan kami datang ke Kejari Kabupaten Muarajambi ini, yang jelas kami dari akomodasi rakyat miskin perkumpulan bukan mengintervensi hukum. Betul. Ya. Minta keadilan. Tapi di sini kami meminta apa sih itu keadilan yang sesungguhnya. Ya. Karena kasus yang dialami oleh saudara kami Anwar Sadat itu berproses di Polres Muarajambi. Beliau disangkakan dengan kasus pencabulan, pasal pencabulan. Ya. Kalau dirunut dari awal sebelum dilaporkan di Mapolres Muarajambi, Anwar Sadat ini dan istrinya masih satu rumah. Ketika sudah tidak cocok lagi dalam satu rumah,
Ya, sang suami meminta berpisah, istri tidak mau dan berharap masih bisa dipertahankan. Karena sudah tidak sanggup lagi, lakinya minta pisah. Nah, bini mencari akal macam mana caranya dapat celah. Ya, dibikinlah film. Ya, ada sutradaranya, ada skenario-nya dan sebagainya. Sehingga Bapak Anwar Sadat ini disangkakan dengan pasal pencabulan yang bahwasanya yang diduga itu anak tiri dari Bapak Anwar Sadat ini. Kejadian itu bisa dibilang di tahun 2022 dan dilaporkan di tahun 2023 ini. Jadi kami berharap kepada pihak Kejari Muara Jambi untuk mengambil sikap apabila dari pihak kepolisian melimpahkan berkas-berkas terkait Bapak Anwar Sadat ini. Karena kita lihat ya, kasus ini seakan-akan dipaksakan. Dan tidak berimbang. Jelas, kalau itu memang terjadi kasus pencabulan, buktinya apa? Masa anak di bawah umur 5 tahun itu menjadi saksi? Apakah itu dibolehkan? Berarti kalau itu dibolehkan oleh pihak penegak hukum, khususnya Mapolres Muara Jambi, itu bisa dieksploitasi anak. Ya, dipaksakan kasus ini. Dan juga kasus ini berproses di Mapolres Muara Jambi ini, itu kuat dugaan kita ada intervensi dari mantan Kapolres tersebut yang sekarang bertugas di Mapolda Jambi. Jadi untuk itu kami berharap dengan kami hadirnya di depan Kejari Kabupaten Muara Jambi ini, kami meminta keadilan, betul kawan-kawan? Meminta keadilan terkait kasus ini. Karena kita ketahui kita semua sama di mata hukum. Tetapi apabila hukum itu sendiri salah diartikan dan salah digunakan oleh para pemangku pemegang kekuasaan di negeri Jambi ini, khususnya di Kabupaten Muara Jambi ini, kami tidak akan terima. Kami tidak akan tinggal diam, betul kawan-kawan? Ya, tapi kalau kita melihat memang aturan itu dibuat untuk dilanggar, ya, sama dengan hukum itu. Hukum itu adalah aturan yang mengikat. Hukum itu juga